Kekerasan terhadap lansia pada umumnya mencakup pada salah satu tindakan dari beberapa bentuk penganiayaan dari seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan lansia tersebut, seperti pasangan, anak, saudara, teman, atau pengasuh di rumahnya. Tindakan kekerasan di Indonesia terhadap lansia cukup kompleks, melalui dari kekerasan emosi, kekerasan seksual, kekerasan finansial, kekerasan fisik, dan masalah penolakan dan pengabaian dari keluarga terhadap lansia. Ada 4 langkah penting untuk memperkuat layanan lansia agar lebih produktif. Yang pertama, membangun keluarga hidup. Yang pertama itu, membangun keluarga harus sadar akan kesehatan pada lansia. Yang kedua, semua pihak termasuk pemerintah pusat di daerah dituntut proaktif memberikan dukungan kepada lansia. Yang ketiga, sejalan dengan inovasi teknologi dalam mendukung layanan terhadap lansia, mewujudkan lansia mandiri dan tidak membebani keluarga. Yang keempat, memberikan pusat dan daerah untuk memastikan kemudahan pada lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Yang selanjutnya itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga biasa contohnya kayak kekerasan fisik, kekerasan diancam, dan tindakan terhadap seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka. Faktor penyebab kekerasan pada rumah tangga. Yang pertama, permasalahan ekonomi, jumlah anak, adanya hubungan kekuatan yang tidak seimbang antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi, sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Bentuk kekerasan yang biasa terjadi dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik. Contohnya secara fisik memukul, dan yang kedua itu kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Yang keempat, penyalahgunaan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terdapat yang pertama itu dampak kekerasan pada ibu istri, dampak kekerasan bagi suami, dan dampak kekerasan bagi anak. Dampak kekerasan bagi istri yaitu secara fisik. Selanjutnya itu kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak biasa dalam bentuk itu seperti kekerasan bentuk fisik, ancaman, dalam bentuk hubungan seksual. Selanjutnya itu pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, menyelesaikan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Dan selanjutnya itu edukasi kekerasan pada anak di lingkungan. 1. Memberikan berbagai jenis kebutuhan bagi seseorang, baik untuk seperti psikologi sosial, seperti dukungan emosi, kasih sayang, nasihat, informasi, dan pelatihan. Yang kedua yaitu dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, dan pelatihan. Yang ketiga, selain memenuhi kebutuhan yang bersifat demografi, keluarga perlu memiliki teman bagi anak dan atau membantu pertemuan anak. Itu strategi edukasi kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Yang pertama, memberikan pemahaman terkait norma-norma tentang keagamaan. Yang kedua, menentukan karakter untuk saling peduli terhadap sesama. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan positif di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler ataupun pergaulan. Yang keempat, digunakan kelas secara luas di sekolah.
Selanjutnya itu kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh sasaran atau korban. Etiologi kekerasan seksual biasa terjadi pertama, lingkungan, dua, struktur sosial dan ekonomi, yang ketiga, kebiasaan sosial yang khas, dan keempat, konsumsi alkohol dan obat-obatan, yang kelima, kemiskinan, yang keenam, konflik berkepanjangan dan pengaruh pergaulan. Kekerasan seksual yang pertama yaitu pelecehan seksual, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga menguntit, yang keempat memperkosa, yang kelima pembunuhan seksual. Korban yang telah terjadi kekerasan seksual yang pertama, ketidakpercayaan, rasa malu, rasa bersalah, disorientasi, penyangkalan, ketakutan, kecemasan, kemarahan, menarik diri, depresi, aktivitas seksual, histeris. Pemerkosaan terhadap kesehatan fisik. 1. Kehamilan. Kedua, penyakit menular seksual. Yang ketiga, persepsi kesehatan. Yang keempat, pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang kelima, efek kesehatan umum. Yang keenam, cedera kelamin.